Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Fitri mau menjelaskan tentang ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Dan ini dipelajari pada KD 3.1 untuk kelas 11 ya, tingkatan SMA atau MA. Nah, apa saja sih yang perlu kalian perhatikan ketika sebelum memulai usaha? Nah, yang pertama itu adalah tentukan jenis makanan yang kalian akan buat. Nah, makanan yang kalian akan buat ini adalah makanan khas daerah yang kita akan bahas di sini ya. Nah, makanan khas daerah itu saya bicara seperti saya kasih contohnya, yaitu makanan khas daerah seperti getuk dan gebral ya. Tentukan dulu. Nah, kenapa saya harus menentukan makanan ini? Karena makanan ini berbahan dasar singkong, di mana di Jawa Tengah ini tanahnya sangat mudah untuk mendapatkan bahan baku berupa singkong ya. Bahan baku berupa singkong ini sangat mudah didapatkan. Jadi sebelum menentukan makanan yang akan kita produksi, itu pastikan bahan bakunya itu ada di sini dan mudah didapatkan, serta kalian bisa mencari supplier atau ke petani langsung biar harganya lebih murah ya. Nah, jadi tentukan dulu. Saya tentukan makanannya yaitu berbahan dasar singkong, yaitu bisa dibuat gebral ya. Gebral itu berbahan dasar singkong ya. Kemudian ada getuk ya, getuk itu. Nah, jadi kalian pastikan dulu, yang pertama adalah tentukan jenis makanannya. Nah, yang kedua itu kalian harus mengolah makanan tersebut dengan tepat ya. Jadi mengolah makanan tersebut dengan tepat agar rasanya pas. Biasanya itu tidak satu kali percobaan, tapi harus beberapa kali. Nah, jadi ketika memulai, kemudian ada tes sendiri, kita harus merasakan rasanya sudah pas atau belum ya. Kemudian menerima kritik dan saran dari konsumen yang pertama ya. Konsumen yang awal-awal order itu kita harus menerima kritik dan saran ya. Kemudian yang ketiga itu gunakan bahan ya dan bumbu-bumbu yang tepat agar rasanya itu pas. Kemudian yang keempat itu adalah carilah lokasi yang tepat. Nah, cari lokasi yang tepat ini maksudnya gimana? Yang mudah dijangkau beberapa orang ya, seperti di pinggir jalan ya. Kemudian di depan Alfa atau Indomaret ya, yang biasa kita temui. Kadang orang berjualan di depan situ. Kemudian kita pintar-pintar harus mencari seperti momen Car Free Day. Di tempat Car Free Day atau bazar, kita juga bisa buka stand di situ. Dan yang pastinya kalau zaman sekarang itu yang offline ya. Kalau yang online kita bisa promosi lewat online, di mana fotonya harus bagus, kemudian tempatnya juga bagus. Walaupun makanan ini makanan khas daerah yang identik tradisional, itu harus sangat bagus ya. Tempatnya itu juga bisa menarik ya. Jadi cari lokasi yang tepat. Nah, cari lokasi yang tepat itu yang ramai dan sering dikunjungi sama orang. Kemudian biasanya tempat parkirnya itu juga mudah. Jadi tempat parkir saja itu mempengaruhi ya. Kalau tempat parkirnya susah, orang mau beli juga berpikir gitu ya. Nah, terus kemudian yang kelima itu tentukan harga yang bersaing. Nah, tentukan harga yang bersaing ini yang pastinya kita harus mendapatkan laba juga. Tidak asal bersaing lebih murah tetapi kita malah rugi ya. Itu tidak boleh dilakukan ketika kita memulai usaha. Jadi harganya harus bersaing sesuai dengan kompetitor. Nah, kalaupun harganya mau lebih mahal dengan kompetitor, itu biasanya kemasannya juga diperbagus ya. Kemudian yang keenam, ini adalah pelayanan prima. Pelayanan prima itu seperti apa? Ini kalau
jualannya offline, jadi kita di tempat, kemudian pelayanan yang prima itu yang seperti apa, itu harus cekatan, harus cepat, cekatan, ramah ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah nggak membeli sesuatu makanan ya, tapi melayaninya sangat lama dan lamban, itu juga mengurangi ya, karena ada beberapa konsumen yang tidak sabar menunggu ya. Jadi harus cekatan, cepat, tetapi tidak boleh ceroboh kayak gitu ya. Nah, yang ketujuh ini adalah konsisten dalam pelayanan. Artinya apa? Kita harus selalu ramah, harus selalu menanyakan kabar bagi pelanggan ya. Jadi kalau ada pelanggan kita membeli, itu paling tidak itu kita ngobrol bagaimana kabarnya, dan itu mempengaruhi dalam kita berjualan ya. Jadi berjualan itu tali silaturahmi ya, menjalin tali silaturahmi, dan semakin kita ramah, pelanggan kita juga akan semakin senang ya. Walaupun makanannya enak tapi kita nggak ramah, itu akan mempengaruhi dari usaha kita. Nah, itu sekian 7 poin yang harus diperhatikan sebelum memulai usaha makanan khas daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.